Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk haul zakat mereka. Inilah bulan di mana kaum muslimin banyak membayarkan zakatnya, baik melalui lembaga zakat yang formal maupun lembaga zakat yang ada di masjid-masjid ataupun langsung kepada mustahik. Satu hal yang perlu kita ingat berkenaan dengan zakat ini, bahwasanya ketika seseorang bertugas untuk menjadi amil zakat, baik dia zakat resmi, lembaga resmi, maupun yang dibentuk di masjid-masjid, ketahuilah bahwasanya Anda mengemban amanah dari orang yang menitipkan zakatnya kepada Anda. Dan amanah ini harus disampaikan kepada mustahik. Rasulullah SAW menekankan dengan tegas tentang orang-orang yang berkhianat dalam amanah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin nabiyyin an yaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Tidak mungkin bagi seorang nabi untuk berbuat ghulul. Ghulul di sini ditafsirkan adalah korupsi. Wa may yaghlul, dan barang siapa berbuat korupsi, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat dengan harta korupsinya. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun, dan akan disempurnakan setiap jiwa apa yang mereka usahakan dan mereka tidak dizalimi. Surat Ali Imran ayat 161. Kalau kita melihat bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa harta korupsi itu akan dibawa oleh orang-orang yang berbuat korupsi, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pada hari kiamat harta korupsi itu harta yang akan dikejarnya oleh orang-orang yang korupsi. Ketika di dunia cenderung kita untuk bisa menyembunyikan harta-harta korupsi kita, namun pada hari kiamat nanti, ketika semua amal-amal ditampakkan, maka orang-orang yang menyembunyikan harta korupsi itu maka akan dikenal oleh orang-orang yang di sekitarnya. Dengan cara apa? Yaitu bahwasanya harta korupsi itu akan dikalungkan kepadanya. Ada sebuah hadis yang berkenaan dengan hal ini, yaitu hadis dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya. Nabi SAW bersabda bahwasanya al-hajar la yurma bihi fi jahannam fayahwi sab'ina kharifan lam yablugh qa'raha. Ada sebuah batu, ketika dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam selama 70 kharif, yaitu 70 tahun, belum sampai ke dasarnya. Wa yu'ta bil ghulul, kemudian didatangkanlah harta ghulul atau harta korupsi itu. Fayukdhafu ma'ahu, dilemparkan bersama batu tersebut. Artinya batu itu dan harta korupsi itu akan meluncur ke dalam dasar neraka yang 70 tahun tadi belum sampai ke bawah dasarnya. Thumma yuqal liman ghalla, kemudian dikatakan kepada orang-orang yang korupsi, i'ti bihi, datangkanlah harta korupsi itu. Artinya orang yang
akan diperintahkan untuk mengambil harta korupsi, tentu saja dia akan terjun ke dalam dasar neraka mengambil harta korupsi yang pernah dia korupsi sebagai sebuah perintah dari Allah. Dan perintah ini tidak mungkin akan la ya'suna ma amarahum. Mereka tentu saja tidak akan menolak perintah tersebut. Mereka akan mengejar harta korupsi itu, turun ke dasar neraka sampai mendapatkan harta yang mereka korupsi dan akan membawanya di atas pundak-pundak mereka. Fadzalika qauluhu, dan itulah sesuai dengan firman Allah, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, bahwa siapa yang berbuat korupsi maka dia akan datang dengan harta korupsinya pada hari kiamat. Kita teringat dengan sebuah hadis tentang petugas zakat Ibnu Lutbiyah, yang mana datang pada Nabi SAW. Kemudian ketika diserahkan harta zakat yang telah dia kumpulkan, dia mengatakan, hadza lakum wa hadza uhdiyali. Ini adalah harta Anda, artinya harta untuk yang Anda perintahkan saya untuk mengumpulkannya, harta zakat. Dan ada lagi harta yang berikutnya yang dia mengatakan hadza uhdiyali. Ini harta ini adalah dihadiahkan kepadaku. Maka Nabi SAW ketika itu berubah wajahnya. Dan ketika itu Nabi mengingatkan tentang orang-orang yang berbuat curang dalam mengumpulkan zakat, dengan mengatakan, bagaimana kalau orang ini sekiranya dia hanya tinggal di rumahnya, apakah hadiah itu akan diberikan kepadanya? Maka kaum muslimin sekalian, seorang amil zakat adalah orang yang memegang amanah harta umat, sebuah tugas yang sangat mulia. Namun jika berkhianat dalam harta umat ini, maka itu adalah sebuah tanggung jawab yang sangat besar yang akan didapatkan akibatnya nanti di hari kiamat. Nabi SAW bersabda tentang orang yang berbuat khianat dalam harta zakat. Beliau mengatakan, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah ala raqabatihi ba'irun lahu ragha. Aku tidak mau menemui kamu pada hari kiamat nanti di lehermu atau di pundakmu akan ada unta yang mengeluarkan suara, atau farashun lahu hamhamah, atau ada kuda meringkik, atau ada selembar kain yang berkibar, atau harta yang seperti uang misalnya, samit yang berupa emas atau perak. Maka semua harta-harta korupsi itu akan ditampakkan, yang semula disembunyikan akan ditampakkan, dan ini tentu saja akan mendatangkan malu bagi orang yang berbuat korupsi. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang perbuatan korupsi ini, bahwasanya ruddul khiyat wal makhiyat, kembalikanlah benang dan jarum. Sebuah benda atau benda-benda yang sepele, kecil, namun ketika menjadi amanah umat, tentu saja harus dipertanggungjawabkan. Fa'inal ghulul a'arun wa narun wa syanarun. Karena sesungguhnya ghulul atau harta korupsi itu, atau perbuatan korupsi itu adalah keaiban dan juga api neraka dan penyebab malu ala ahlihi, pada pelakunya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa menjalankan amanah ummah ini sesuai dengan apa yang Allah pesankan kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.